Tidak akan ada hebatnya Nabi Ibrahim kalau tidak ada Namrud yang mencaci maki, menegasi, bahkan mau membunuh. Tidak akan ada hebatnya Nabi Musa kalau tidak ada Fir'aun. Tidak akan ada tercatat dalam bintang emas sejarah hebat baginda Rasulullah SAW kalau tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab yang terus ya nyinyir kepada baginda Nabi. Jadi semakin Anda dinyinyiri, semakin hebat Anda. Ya, jadi justru kita harus bersyukur kalau ada musuh, karena sunatullahnya dakwah itu ada musuhnya. Ya, kita sama-sama review saja bareng-bareng bahwa apa saja problematika dakwah di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke materi, kita sebagai para daiyah di dunia maya tentu harus tahu dulu selayang pandanglah ilmunya dari sisi agama, ya, sisi fikih tentunya seperti apa dakwah di dunia maya. Karena tentu nanti materi ini akan spesifik membahas dakwah digital. Kita tahu di usul fikih al-aslu fi kulli syai'in mubahun hatta kana adalilu ala tahrimi. Asal segala sesuatu pada asalnya mubah sampai nanti ada dalil yang mengharamkannya, ya, karena bisa ada ekses negatif. Jadi hukum asal dakwah di dunia maya itu asalnya mubah pada asalnya. Adapun nanti ditarik, kalau manfaat jadi nilai ibadah, kalau madarat jadi dosa, ya, di dunia maya ya kembali ke hukum. Bahwa hukum itu tergantung ilatnya. Al-hukmu yaduru mal ilat wujudan wa adaman. Kalau eksesnya nanti positif berarti berpahala, kalau eksesnya negatif tentu berbuah dosa. Begitu. Jadi itu kita sepakati dulu. Karena para ulama kontemporernya, para ulama al-mu'assirin itu menghukumi semua hukum di dunia maya sama dengan di dunia nyata, ya. Kaidah nama ditarik umum aja, fahkum bitawahir wala tahkum bisaroir. Ya, karena dunia maya pun nyata, bisa keidrok oleh mata, bisa terdengar oleh telinga, maka hukumnya ya zawahir, hukumnya zohir aja. Kalau mencaci maki di dunia nyata juga mencaci maki dunia maya ya sama hukumnya dosa. Gibah di dunia nyata dengan gibah di dunia maya ya sama hukumnya. Termasuk ngintip gadis di sungai lagi mandi dengan ngintip punten video porno di dunia maya ya sama aja hukumnya dosa, ya. Zina mata gitu. Kenapa? Karena tadi itu masuknya ya zahir aja. Kenapa? Karena keidrok oleh mata, oleh telinga, oleh panca indera. Nah, itu disepakati dulu, baru kita masuk ke problematika dakwah di Indonesia. Apa saja Ustaz Angga, mangga next gitu. Memang problemnya di dunia maya, di dunia nyata ya sebenarnya hampir sama. Secara keseluruhan garis besarnya ada problem internal kita semua sebagai para dai, ada problem eksternal, ya. Jadi ada yang problem dalam, ada matanya sudah mulai rabun, ya. Saya usia sudah 40 lebih, jadi terserabun. Nah, jadi problemnya ada di internal maupun eksternal. Next. Nah, tentu di dunia maya itu tantangan sekaligus peluang, karena saya juga terus terang mulai menggeluti dunia dakwah digital itu pas Covid, Bapak Ibu. Pas Covid saya bikin puisi tentang corona, ya, jangan salahkan corona ketika itu. Dan viral ditonton oleh 5 juta orang, ya, di YouTube itu. Dan di puisi ulang oleh dari Malaysia, dari Brunei, akhirnya ya mulai aktiflah di YouTube. Jadi asalnya bukan di FB, bukan di IG, bukan di apalagi TikTok. Saya asalnya di YouTube. Nah, kenapa efektif? Karena ya saya bikin satu konten hari ini, tadi sebelum ke sini saya syuting dulu, itu bisa ditonton oleh ratusan ribu orang. Ini contoh satu konten 113.000 ya yang pakai merah itu ditonton. 113.000 itu kan sebenarnya stadionnya. Namun di GBLA yang hadir itu sekitar 20 atau 30.000 orang. Ini 153, berarti sebenarnya stadionnya.
Bayangkan kalau saya tablik akbar yang paling yang hadir 70-an atau 50, 100, paling hebat 500 atau 1000 ya. Tapi kalau di YouTube ini sampai ditonton ini sebagian ya video. Judulnya apakah nonton video porno? Kenapa banyak yang lihat ini ya? Karena mungkin baru masak. Banyak yang belum masak. Ya video porno dosa besar apa dosa kecil itu ditontonnya oleh 113.000 orang. Jika kita punya tetangga jahat, apa yang harus kita lakukan? Ditonton oleh 85.000 orang. NU versus Muhammadiyah, mana yang benar? Wah, ini kan orang, wah saya orang NU, jangan-jangan saya salah. Saya orang versi, jangan-jangan saya sesat misalnya. Ini ditonton oleh 55.000 orang. Apakah orang yang meninggal dunia wajib zakat fitrah dan lain-lain itu? Artinya ratusan ribu yang nonton. Jadi efektif sekali. Saya tabligh akbar mungkin yang hadir paling banyak 1.000-2.000 orang. Pernah ya dengan Pak Ridwan Kamil ketika itu di Sumedang. Nah, tapi kalau di dunia maya, di YouTube itu oleh ratusan ribu. Bahkan puisi saya itu 5 juta orang yang melihatnya itu puisi corona ketika itu. Nah, jadi betapa efektifnya ceramah dengan medsos. Next. Ya, Indonesia termasuk 9 besar negara paling banyak mengakses main media sosial. Next. TikTok paling tinggi. Kenapa? Karena TikTok simple ya dan pendek videonya. YouTube kedua. Nah ini saya juga ngegarap TikTok teman-teman. Akunnya apa? Saya nggak tahu. Ajengan Aib juga. Nah ini beliau direktur DDC Dakwah Digital Center. Maka suka ada yang nanya, Ajengan itu nggak ada kerjaan ya ngebalesan di FB gitu. Padahal ada bootnya ya, ada mesinnya ya, termasuk ada direkturnya. Itu otomatis kalau ada yang komen langsung dibalas komen balik gitu. Itu bukan saya Pak. Saya ada yang Ajengan saya kekirim barusan via WhatsApp siaran itu, padahal Ajengan nggak megang HP kan, ya itu ada orangnya di sana. Jadi ada ininya senternya begitu. Nah jadi teman-teman begitu. Next. Nah TikTok masuk 5 besar, FB pertama, YouTube kedua. Next, Kang Angga. Nah sekarang yang lagi kena judulnya problematika ya, problem. Maka apa sekarang yang jadi hot issue di dunia dakwah di medsos? Pertama polemik nasab, ya dinahdiin terus semua biruknya. Di tiap grup tuh pasti soal nasab tuh kagus naon gaalen gitu ya. Guys 2 tahun gitu digugulu. Padahal asalnya kan berangkat dari tesis ya Kiai Imad. Padahal gampang aja sebenarnya, tinggal ada yang bikin sintesis kan. Tesis antitesis kan, tinggal ada mah aja antitesisnya. Misalnya siapa Lora ya, cucunda dari Ceholil Bangkalan, bisa ngadamal aja tesis antitesis dari tesisnya Kiai Imad, selesai seharusnya. Kenapa? Karena itu kan karya ilmiah, nggak harus jadi saling caci maki. Nah ini polemik nasab, ini problem. Kenapa problem? Karena tentu jangankan antar ormas, ini satu ormas sendiri. Ayeuna teh bukbek lah gitu ya, kalau diilustrasikan ke dunia nyata. Padahal sesuatu yang sebenarnya dikompori oleh orang-orang yang punya kepentingan. Apa kepentingannya? Ya kepentingan satu, karena mungkin ada calon yang kuat di turunan dari Yaman, akhirnya mungkin dihantam ya. Terus sebaliknya juga ada dari lawannya itu, ini mau dewa-dewakan dalam tanda kutip Kiai Nusantara dengan menegasi tadi para habaib. Itu sebenarnya kan dari dulu habaib sama Kiai itu kan raket. Hanya walaupun hikmahnya teman-teman sekalian, ya ini kan dialektika. Kata guru saya mah teu naon alus. Nah make jeung alus supir baros. Kenapa ngan sama make jeung sae? Saur anjeunna teh di dua belah pihak ada oknumnya. Habib ada oknumnya karena privilege turunan baginda Rasul, akhirnya kadang-kala semaunya. Ya, uak saya kiai di Sumedang. Kalau mau datang gurunya Habib dari Bogor, aneh coba. Sapinya diungsikeun. Doma di Muhararadina diungsikeun. Termasuk murang kalina anu istri diungsikeun. Kenapa coba? Nah kalau Habib ketika itu nunjuk hayang sapinya dipangbencitkeun gitu. Hayang santriah ini di Canaka Bogor udah nggak bisa nolak. Artinya oknum itu ada. Oknum Habib seperti itu ada. Makanya kata guru saya, biarin aja dialektika, biar yang oknum-oknumnya itu tiara.
Ya sama di kiai juga sama, ada oknumnya. Kiai juga karena ada privilege anak kiai, Gus, akhirnya semena-mena begitu. Akhirnya biarin aja nanti apa benturan-benturan itu dari dialektika itu nanti akan ada tesis, antitesis, ada sintesis. Jadi artinya ya kadangkala untuk orang yang cerdas mah ya biarin aja, justru bagus biar oknum-oknumnya itu nanti. Sekarang para habaib hati-hati loh. Kenapa? Karena ya udah ada resistensi. Sama para kiai yang punya privilege asapang dalam tanda kutip karena feodalisme tinggi di negeri kita, akhirnya sekarang kan mulai pada nahan diri gitu. Enggak semena-mena. Nah ini kan sebenarnya secara dialektika bagus. Ada konser solawat, solawat di sedemikian rupa kayak ayah DJ-nya kan segala macam terus. Juga nah ini polemik juga. Selanjutnya kalau di teman-teman Ikhwanul Muslimin sama Salafi, ada yang membela Hamas, ada yang justru Hamas itu bentukan bla bla bla. Ini ramai di medsos yang sekarang lagi ramai. Ada pelecehan tokoh agama, siapa yang nggak kenal Walid di sini? Kenal semua Walid? Satu sisi tadi ya memang itu kritik bagi kita supaya kita ya jadi lebih hati-hati karena ada di mana integritas atau ada desakralisasi ulama karena kasus Walid ini. Itu tetapi pun ya akhirnya banyak orang yang kemakan. Jadi tidak bisa memisahkan mana oknum, mana ulama kiai beneran, akhirnya disamaratakan. Jadi saya kalau pakai udang sekarang ada kurang pede. Ya biasanya kalau tablik apa, apalagi kalau malam saya malam pakai udang, kalau siang pakai kopiah. Ya. Jadi malam dari Yaman, siang hari dari Nusantara. Sekarang malamnya saya rada tuh pede. Kenapa? Karena ibu-ibu ya langsung Walid. Jadi di-save di file otaknya, pakai udang, dihormati orang, cium tangan orang semuanya itu di otaknya langsung Walid. Nah ini problem teman-teman sekalian, problem ya. Nah, selanjutnya ada pendakwah waria, pernah dengar? Di Nahdien tiba-tiba ada pendakwah yang fenomenal. Ternyata katanya dulunya itu laki-laki, tapi sekarang jadi ustazah, gitu. Dan sekarang luar biasa, ya power di panggungnya hebat. Oh ternyata katanya laki-laki ini kan rame, begitu. Ramenya bukan soal dakwahnya, tetapi soal yang menyampaikan dakwahnya. Ustazah boleh dakwah kan, ustadz boleh dakwah, tapi kalau waria dakwah boleh apa tidak? Secara hukum boleh apa tidak? Nanti hunsa, muskil atau hunsa semua kan macam-macam. Gitu. Nah ini jadi polemik, lagi rame. Terus standar ada kembali ya yang viral dulu ke tukang es ya, jualan es teh. Gitu. Terus standar keilmuan kembali next. Sedangkan nah ini problem-problem yang kekinian dan langsung ya kita rasakan. Nah internal eksternal mah di lajeng deui. Tantangan internal meliputi kondisi para pendakwah kelompok Islam sendiri. Next lagi. Kalau eksternal dari kelompok non muslim itu bukan hanya Kristen Buddha itu, tapi resistensi yang sekarang justru mengkhawatirkan itu kan ya ateis, agnostik, gitu, liberal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya lebih mengancam daripada ya non muslim sesama punya agama kita toleransi. Tapi kadangkala sekarang yang lagi gencar itu agnostik dan ateis, teman-teman. Maka tantangan, nah ini tantangan internal, makanya MUI kalau tidak salah ya pemirsa ada standarisasi ulamanya, standarisasi dai. Nah kadangkala ini pada hafal nggak siapa? Pak Guru Gembul ya. Beliau rasionalis ya, kalau ditarik ke dulu Mahmurenan Mu'tazilah gitu ya. Neo Mu'tazilah lah begitu. Nah beliau ya bagus, banyak ide-ide brilian yang memang ya anti mainstream, tetapi tentu ada hal-hal yang para ulama harus siap nyintrek, siap mengingatkan. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang kadang-kala menjurus kepada desakralisasi ya simbol-simbol agama yang tentu kita tidak boleh sampai lepas kendali. Nah ini kondisi pendakwah yang kadang-kadang karena tidak tersertifikasi masantrena di mana, sanadna ke mana, guru nasaha dan lain-lain, atau Persis Muhammadiyah NU atau lainnya, apakah kemana beliau,
Jadi kadang-kala tiba-tiba nyelekeun para kiai ulama dari segi popularitas, dari segi viralitas dan lain-lain. Nah, ini internal, masalah internal kita. Ada dokter tapi ngebahasnya bukan ilmu kedokteran tapi karena fikih kontemporer. Nah, itu sekarang lagi dikantor juga oleh para kiai muda. Ya, jadi ini tantangan internal. Problem gitu. Next. Ibadah dijadikan konten kan. Hari kipasnya sok kali ke kanan ke kirinya. Nah, jadi makmum nanti kipas. Nah, ini etis enggak? Gitu. Nah, ini tentu pada ayah urang teh harus dikantor ke urang bahwa ya ada bercanda boleh, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dijadikan konten bercanda, terutama ibadah. Ibadah itu sholat, sesuatu yang sakral, sesuatu yang privasi dengan Allah, tapi tiba-tiba makmumnya jadi kapas ya. Ini tuh yang di mukena nanti kapas gitu. Nah, di kapas. Nah, ini problem di mana orang bikin konten massal gitu dengan tidak melihat etika adab ya. Jadi standar adabnya jelek sekali dan itu tentu kurang sosialisasi dari kita para pendai. Next. Tantangan internal perbedaan pemahaman ya masih ada. Ya, saya kemarin bikin status apakah celana cingkrang, apakah tidak bercelana cingkrang hukumnya apa? Kenapa? Karena ada yang nanya, jangan. Ya, beliau di satu perusahaan kerja diancam mau dipecat. Kenapa? Karena celananya isbal. Jadi di bawah mata kaki. Nah, diancam mau dipecat. Nah, ini kan problem, berarti memang ada orang yang karena ngajinya dari YouTube dan ngajinya tidak variatif gitu. Hanya satu golongan saja, akhirnya dia menegasi kepada yang berbeda. Dan ini yang jadi masalah adalah terkait dengan hidup seseorang. Mau dipecat dan ada anaknya, ada istrinya. Padahal karena hal fikih, karena masalah isbal. Yang dimana kalau dia sedikit aja nanya ke ulama yang lebih luas ilmunya, ya dia akan menertawakan ya kebijakan dia yang ancam pecat karyawannya gara-gara isbal, gara-gara si celananya di bawah mata kaki. Ini kan ya lucu tapi gemes gitu. Kok ada orang ta'assub begitu, sepanatik karena fikih. Nah, padahal jumhur ulama kan, ya kalau tidak huyala, kalau tidak sombong mah teu naon, Abu Bakar ya kan. Anta tasna'u laisa bil huyala, kamu lakukan itu bukan karena sombong. Nah, intinya ini problem di mana karena aksesnya belajarnya hanya dari YouTube dan yang ditontonnya hanya golongan tertentu saja, akhirnya menegasi kepada yang berbeda. Padahal ini masalah huruf iya begitu. Ari versus NU Muhammadiyah mah udah selesai Pak Ketua ya. Udah selesai. Nah, kadangkala ada yang tidak, yang di luar ini masih belum bijak. Saya masih ingat Pak Ketua, kerusan Ketua Muhammadiyah beliau. Saya dulu di Manunjaya zaman Krismon ya hari itu. Pak Amin Rais itu jadi idolakan hari itu. Bukan hanya ke Muhammadiyah, sebagian NU juga. Kan Manunjaya mah NU-na kultural, bukan struktural. Datang Pak Amin Rais ke situ. Kata beliau menceritakan Gus Dur. Karena tahu di depannya Nahdien kan 5.000 santri di Manunjaya. Kata Pak Amin Rais, saya ngobrol dengan Gus Dur. Kata Gus Dur, beliau itu bermimpi sudah kiamat dan beliau sudah ada di surga. Lagi jalan-jalan, ternyata beliau terharu karena ketemu dengan kakeknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Akhirnya cium tangan, pelukan. Akhirnya jalan-jalan sama kakeknya. Pas beres di pengkolan di surga cenah. Ya ngimpi ya, jangan terlalu serius. Ya asal bisa dianggap nyaan gitu kan. Ya ini ngimpi. Beliau kan jago anekdot. Ternyata Kiai Hasyim Asy'ari kaget. Ketemu sama Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ternyata ada di surga. Padahal itu pernah kunut seumur-umur. Kenapa ada di surga? Tapi akhirnya ya pada berangkulan ya di surga itu. Akhirnya jalan-jalan bertiga Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan. Lewat pengkolan di Firdaus ke surga Ma'wa menurutnya. Kaget lagi, ternyata ketemu sama Hasan. Wih, kenapa Hasan juga kaget? Loh, kenapa Hasyim Asy'ari ada di surga? Padahal kan tukang tahlilan. Hari tahlil teh hukumna bid'ah, kulo bid'atin, kulo dolalatin.
Nah, ayah di surga. Akhirnya apa semuanya berangkulan dan akhirnya bareng-barengan dalam keadaan sukacita bahagia penuh dengan ukhuwah di surga. Jadi obatan sudah jalan bareng di surga. Nah, anekdot ini sederhana dan ngabojek lah, tetapi memberi hikmah kepada kita bahwa fikih itu tidak saklek. Fikih itu tidak absolut. Fikih itu subjektif. Bisa saja kebenaran itu ada dua di fikih. Kalau di tauhid ya hanya satu. Tapi kalau di fikih itu ada dua. Ya, bisa dua-duanya benar. Besok muludan, besok tara muludan, tara. Tapi kata baginda Nabi teh gitu gitu sodakta. Kenapa? Ini saking cintanya Maulid. Saking ikhtiatnya khawatir bid'ah tidak maulid misalnya. Berarti dua-duanya kan bagus. Benar nggak? Ketika Rasul ngutus kepada Bani Quraidah, jangan sampai sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah, ternyata sahabat di tengah jalan sholat asar kok habis. Akhirnya terpecah terbagi dua. Ada yang maksa, udah Nabi itu jangan sampai sholat asar kecuali sampai saking untuk kita cepat supaya kesana teh masih asar gitu. Tapi kalau faktanya asar mau habis ya kita sholat aja karena asar nggak akan kekejar kok. Akhirnya terbagi dua. Ada yang menentang Nabi seolah-olah secara tekstual bahwa jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Nah ini kelompok ini tetap sholat, berarti tidak sesuai dengan instruksi Nabi. Tapi ada yang pak sholat asarnya teh zaman naon tah lamun asar ka magrib, jama tarki, ya. Zaman ninggal aya jama takhir asar sama maghrib kan. Akhirnya pas pulang ke Nabi ketika itu, ya Rasulullah ini dia tidak mengikuti instruksi baginda, dia sholat asar di tengah perjalanan. Emosi orang itu, sahabat itu. Satu lagi, ya Rasul, dia tidak sholat asar. Dan ayat jamaah takhir antara asar dan maghrib. Dia ke sholat asar dan sholat itu prinsip tiangnya agama, bla bla bla. Hampir garut lah. Apa kata baginda Nabi dengan enteng? Sodakta. Kamu ini benar. Nah kalau mulut dan tidak mulut berarti yang mulut dan saking cintanya dan ingin ya mungkin peri kehidupan Nabi tersiarkan. Yang tidak mulut saking hati-hatinya khawatir bid'ah, dua-duanya kan bagus. Jangan waktunya 2 menit lagi. Aduh. Ya, mangga beli ke mana? Nah intinya ngadongeng lah ya. Saking frustasi waktu narik sajam setengah baru diberi 30 menit. Jadi ulang ngadongeng. Ya nah teman-teman next lagi. Nah ini saya lagi viral ya, ulah diturutan. Kenapa? Karena ini intoleran. Te ngaragap hati batu. Nah ini contoh bahwa kita jangan sampai seperti ini. Ini video apa foto? Tidak bisa diputar. Ini pelajaran ya, bukan memprovokasi. Udah cukup di kita bahwa kita tidak boleh seperti ini. Ayat audio. Nah, karena waktunya ukur 2 menit sudahlah ya, nanti di-share di WhatsApp. Intinya video ini beliau itu karena tentu ada sutradara di belakangnya. Artinya kata mereka, udah kalau mau ziarah mah ke situs para leluhur aja, ngapain? Ka'bah mah mahal, terus juga itu situs orang lain jauh, gersah dan lain sebagainya, menjelek-jelekan. Nah udahlah ke Candi Borobudur aja, ke Prambanan aja, ke Mendut dan lain sebagainya. Nah ini dia berdakwah sebenarnya, berdakwah untuk situsnya, untuk mungkin tempat ibadahnya, tetapi nyenggol yang lain, tetapi menegasi agama lain, situs lain dan lain-lain, rumah agama lain. Nah ini ulah diturunkan. Walaupun tentu kita juga harus maklum suasana kebatinan mereka. Bagaimanapun ada saudara-saudara kita yang fanatik, yang dulu teroris, pernah dibom nggak Candi Borobudur? Pernah kan? Pernah, artinya suasana kebatinan mereka tersep bahwa musuh itu bukan Kristen. Musuh itu bukan apa, tapi Islam. Kenapa? Ya karena dulu ada oknum kita pula yang tidak toleran. Akhirnya ya di otak mereka musuh itu ya kita. Nah ini jadi pelajaran bagi kita bahwa tidak boleh di ayat Al-Quran gitu, tidak boleh kita menghina Tuhan orang lain, situs agama orang lain, tempat ibadah orang lain, karena nanti mereka akan
meledek kita, merusak kita, ya, mencaci maki kita. Nah, ini intinya nasihat kita di dunia problematika dakwah seperti ini. Masih banyak yang harus saya sampaikan, tetapi waktu pula yang membatasi kita. Dan tadi saya hanya mengganjal saja, Bapak Ibu sekalian. Maka dilajeng Pak Pemirsa Ketua. Atur nuwun ajengan Aep, menarik sekali ya. Memang kalau membahas berita viral mah tidak akan cukup waktunya 2 jam juga, banyak sekali yang viral. Yang memang yang namanya berita itu kalau anjing menggigit manusia mah itu bukan berita. Berita itu kalau kebaliknya manusia menggigit anjing, itu baru berita. Itu yang bisa menjadi viral. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. 3 penanya boleh, silakan. Pak Iwan, Bunda mic-nya di sana. Tapi ringkas saja ya, jangan ikut tausiah karena waktunya sebentar. Agak susah kalau ngobrol dengan para kiai, pasti pertanyaannya juga muter-muter dulu gitu. Jadi mohon tidak muter-muter, jangan ceramah dulu. Silakan Pak, sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Hendrawan, utusan dari PD Muhammadiyah. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan problematika dakwah, terutama di dunia maya ya. Saya pikir sebetulnya seperti tadi disampaikan contohnya, misalnya polemik nasab gitu ya, dan yang sebagainya, termasuk perbedaan fikih dan sebagainya, termasuk juga perbedaan akidah gitu ya. Antara Asy'ariyah dengan Asy'ariyah dan lain-lain gitu ya. Saya pikir itu kalau misalnya itu sebetulnya hal-hal yang mungkin perlu, tetapi mungkin tidak semua orang, tidak semua kaum muslimin itu membutuhkan itu, karena justru kalau dibuka secara meluas bisa jadi malah menjadi kontraproduktif di antara umat, itu mungkin malah bisa menjadi perpecahan. Tetapi kalau itu dilakukan di kalangan ahli ilmu, terbatas ya, di kalangan ahli ilmu, itu menjadi hal yang bermanfaat. Nah, sementara sekarang ini dengan teknologi digital, medsos dan sebagainya, itu kita tidak bisa membatasi ya, sehingga pengaruhnya pun termasuk pengaruh negatifnya itu juga kita nggak bisa membatasi itu. Nah, bagaimana baik kita untuk bisa meminimalisir pengaruh negatif terhadap hal yang demikian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, ini staf kami di PD Muhammadiyah. Berikutnya sebelah sini, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Zaini dari Pondok Pesantren An-Nur. Yang saya ingin tanyakan adalah mengenai motivasi ketika kita ingin memulai, yang kadang-kadang mungkin menjadi masalah kita semua, bahwa kita ini kadang-kadang merasa takut karena dunia media sosial itu kadang terlalu menakutkan, di mana netizen kata-katanya tidak mewakili kemanusiaan kadang-kadang. Jadi ada kasus teman saya bikin konten dakwah hanya karena ada perbedaan, kemudian dihujatnya habis-habisan. Akhirnya itu menjadi kendala di pribadi saya dan sekitar saya untuk memulai, sieun salah, takut disalahkan, takut ada yang beda pendapat, takut dihujat. Yang kita tahu sendiri bahwa the power of netizen Indonesia sebegitu menyeramkannya gitu. Jadi bagaimana membentengi mental kita, memotivasi mental kita untuk bisa memulai dakwah yang kita tahu sendiri bahwa dakwah itu menjadi counter attack kita untuk hal-hal negatif di media sosial. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ini. Berikutnya satu lagi. Tinggal lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azka Aulia, utusan dari MUI Kecamatan Lewi Gajah. Untuk yang pertama, mungkin saya ingin bertanya khususnya terkait pengalaman pelaksana Bapak Ajengan Aep.
dari semua teori yang disampaikan oleh Ajangan Aib terkait problematika dakwah di Indonesia, apa yang Pengasahan Ajangan Aib pernah alami problematika yang dialami semenjak dakwah secara digital. Untuk yang kedua, saya baca-baca di London itu lebih banyak pembakalan secara skill terkait dakwah digital, namun tidak ada pembakalan secara mental. Mungkin saya akan melengkapi pertanyaan yang tadi. Sekiranya pembakalan apa yang harus kami siapkan untuk menjadi pendakwah digital secara mental khususnya, bukan skill kan untuk kedepannya, namun pembakalan mentalnya seperti apa. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah saya ulangi pertanyaannya. Ya, yang pertama betul tadi bahwa seharusnya tidak semua orang awam membahas berbagai hal. Apa ulama saja, bukan mengapa. Ulama saja itu banyak yang tidak berani di luar mungkin keilmuannya. Imam Malik itu ahli fikih dan hadis. Ketika ditanya 70 masalah tauhid, beliau la adri. Padahal yang penanya itu sengaja datang dari Mesir ke Madinah. Sampai penanyanya itu ketika itu, Imam, apa kata orang Mesir? Saya mengajukan 70 pertanyaan, membawa 70 pertanyaan umat dari Mesir yang dijawab hanya la adri, tidak tahu. Kata Imam Malik, ya bagaimana saya mau menjawab, itu bukan bidang saya. Begitu. Saya bidangnya ya fikih dan hadis. Itu ulama, apalagi kita orang awam. Nah, hanya bedanya kalau ulama itu udah cuek, mau dibilang bodoh, dibilang nggak tahu atau apa, di kita bukan gengsi, segala rupa dijawab walaupun ngalergi dulu kepada rubuh. Nah, sampai orang Mesir itu ketika itu bilang, apakah Anda tidak takut namamu hancur di Mesir, padahal Anda itu ulama paling harum di kurun ini. Kata beliau, lawasu ada al-jabala Fakulta Imam Malik jahilun gitu. Kalau kamu naik gunung dan teriak-teriak bahwa Imam Malik bodoh, maka tidak akan berkurang martabatku di sisi Allah, kata beliau. Sampai bergetar orang itu ketika Imam Malik menyebutkan itu. Akhirnya dia pun malu dan pulanglah ke Mesir. Dan disebutkan apa adanya bahwa Imam Malik tidak mau menjawab ilmu tauhid. Tetapi ketika itu ulama-ulama Mesir malah makin mencintai Imam Malik. Itulah ulama dahulu. Jadi sekali lagi betul bahwa tidak boleh semua hal harus kita bahas, apalagi kita orang awam. Masalah akidah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan lain sebagainya itu kan wilayah orang-orang berilmu lah. Orang-orang awam malah membahas fikih sholat, ya muamalah, jual beli, riba dan lain-lain yang sifatnya aplikatif. Pulang melayang-layang kita di Menara Gading membahas hal-hal yang hebat, tapi malah justru jadi bahan ya debat kusir. Betul Bang Reza, jadi memang tidak boleh semua ilmu harus dibahas di medsos, apalagi dengan orang-orang awam. Kalaupun kita ditanya, udah bilang aja, saya tidak tahu, saya tidak berkapasitas, titik. Mau disebutkan bodoh nggak ngaruh. Itu barangkali hatur nuhun. Kedua, mengerikan ya, mulut netizen Indonesia itu yang paling tajam di dunia. Ya, nah memang kalau ingin terjun di medsos, kita harus selesai dulu dengan diri sendiri. Selesai dulu untuk apa ya, untuk takut dicaci maki, takut. Saya aja yang suka bikin konten itu ya santri-santri saya, dan mereka menyantumkan, membrandingnya Ajangan Aib Cimahi. Itu yang komen, saya baru pertama kali ada orang yang ngaku-ngaku ajengan, orang lain pada nggak mau disebut ajengan, ini malah itu kan tajam banget itu. Gitu. Saya senyum aja, dan saya ya kebetulan saya nyimak, saya balas aja, nggak apa-apa, mau nyebut preman juga nggak harus kok nyebut ajengan, titik aja sudah selesai. Jadi jangan bawa baper. Ya memang tim digital saya, branding saya mungkin Ajangan Aib Cimahi begitu. Adapun mereka nggak tahu, mungkin bayangannya itu saya gitu, kayak disebut ajengan gitu. Padahal itu kan tim digital saya yang membrandingnya begitu. Nah kan tajam sekali itu. Baru pertama saya ada orang yang ngaku-ngaku ajengan, yang lain mah katanya disebut ajengan juga pada selisih, nggak mau katanya. Ya kan itu teh ada ngajedut, itu teh lawan bakaran. Saya dibalasnya ya di bawahnya aja,
nggak wajib kok, nggak apa-apa, nggak nyebut ajengan juga, mau nyebut preman juga apa. Misalnya preman ajengan, preman ayat misalnya marah. Jadi intinya jangan baperan lah di medsos mah ya, harus the power of to act. Kurang lambung begitu ya. Selanjutnya apa? Oh mental, ya memang nyambung aja dengan itu, kita harus siap mental. Bahwa kalau kita tujuannya dakwahnya karena Allah, ini penting. Tidak akan ada hebatnya Nabi Ibrahim kalau tidak ada Namrud yang mencaci maki, menegasi bahkan mau membunuh. Tidak akan ada hebatnya Nabi Musa kalau tidak ada Fir'aun. Tidak akan ada tercatat dalam tinta emas sejarah hebat baginda Rasulullah SAW kalau tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab yang terus ya nyinyir kepada baginda Nabi. Jadi semakin Anda dinyinyiri, semakin hebat Anda. Ya, jadi justru kita harus bersyukur kalau ada musuh, karena sunatullahnya dakwah itu ada musuhnya. Kalau ini sedikit bocoran, guru saya di Garut, di Ciloa, Limbangan Garut, belajar di Rumia sampai Alfiah di situ. Kata beliau begini ketika saya minta doa restu ke beliau, ketika mau mukim di Cimahi, lamun 2 tahun mukim di Cimahi, mamala ujian, maka gancang pindah mua bener. Akhirnya saya mukim di situ. Pembebasan tanah semeter 600.000 di post, di TV, di radio, ya, di medsos. Akhirnya banyak ajengan saya 2 kota di kota-kota. Ajengan saya ini, akhirnya terbebas lah. Tanah wakaf itu saya tancapin, mohon doa restu di situ. Ditancapin teh hari Minggu, hari Senin udah nggak ada, udah hilang. Madamal weh, asalnya kan putri plek, madamal weh ku sepanduk. Baru udah santri sepatu mondok restu terus di ku arit di dicacat. Wah alhamdulillah ya Allah, berarti saya bakal mesat di dia, karena kata guru kalau 2 tahun kamu nggak ada. Nah singkat cerita akhirnya menggali air ngepot, tiba-tiba datang ada, saya tidak akan sebutkan ya, inilah pamen lah perwira menengah, datang membawa senjata ke saya gini, kamu nggak izin dulu, orang mana kamu sambil nodongin itu? Ini warga banyak yang pakai sumur, kamu di bawah maka sedot terus. Saya dikini, saya diam aja. Sion sih power kelepasan, ya sion balik berem. Tapi itu terus saya lemeng dari guru saya. Lamun 2 tahun Allah barai, Allah mamala, pinah gancang, mua bener. Justru lamun ayam mamala berarti mana bakal besar. Dari situ, alhamdulillah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sesudah kasus aya nu mencaci maki, aya nu ngaledek, aya nu mau nembak, aya nu nyacat, itu justru pesantren makin mesat. Artinya apa? Sunatullahnya dakwah itu ada lawan. Sunatullahnya dakwah itu dicaci maki. Kalau tidak dicaci maki, bukan juga dakwah. Begitu. Maka jangan takut. Bahkan suatu ketika saya ada sih, karena belajar tasawuf, belajar ini, capek lah branding manhaunan begitu. Ketika usul kabul damane mah geus di dunia geus di dinya mereka majbukna gitu ya. Geus di dunia eta lamun maneh eureun di medsos berarti alqan bina zafi teh kabur tina peperangan. Jadi aduh anjung sok sing mesat tina di medsos. Nah intinya apa? Ulah baperan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.